Bab 711, menyelinap ke istana. Tubuh mayat hidup terbentuk dari kondensasi energi kematian, dan perut mereka adalah pusaran yang dibentuk oleh energi kematian. Energi kematian yang terkompresi secara ekstrim bagaikan pisau tajam, membuat seluruh pusaran seperti penggiling daging. Mereka menggunakan alat isap untuk menyedot tubuh manusia ke dalam perut, dan memperoleh sejumlah besar udara mati melalui pencekikan, sehingga memperkuat diri mereka sendiri. Ekosistem seperti itu sederhana dan kasar. Di dalam kastil, monitor di meja Gary menunjukkan sekelompok besar orang berdiri di luar kastil. Dasar orang-orang bodoh, mayat hidup baru menghilang selama 20 tahun, dan kalian sudah lupa betapa kuatnya mereka. Tapi ini yang terbaik. Hidangan pembuka sudah disajikan. Selanjutnya, kirim 10 mayat hidup. Gary menyeringai nakal. Kedatangan tim kerajaan North menarik perhatian semua orang yang hadir. Lagi pula, keluarga kerajaan North memiliki reputasi yang sangat terkenal di wilayah barat, dan banyak orang bahkan menganggap keluarga kerajaan North sebagai keluarga kerajaan nomor satu. Kedatangan keluarga kerajaan North menunjukkan bahwa masalah ini telah menarik perhatian kekuatan besar di wilayah barat. Halo, Earl Anderson. Saya Jack Royce dari Persekutuan Malaikat Hitam, senang bertemu denganmu. Melihat pria berjubah putih mewah turun dari langit, Jack langsung menyapanya dengan hormat. Ya, Anderson melirik Jack dan menjawab dengan dingin. Mereka adalah satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang hadir, menonjol dari kerumunan. Sebagai anggota inti keluarga kerajaan North, Anderson memegang status yang sangat tinggi. Di matanya, orang-orang yang hadir dari berbagai serikat dan organisasi tidak berada pada level yang sama dengannya. Dia bahkan sedikit membenci orang-orang yang bergaul di dunia gelap. Meskipun reaksi Anderson dingin, orang-orang dari tim lain tetap maju untuk menyambutnya satu persatu. Mereka dianggap sebagai kekuatan di dunia gelap, tetapi di tempat terbuka, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga dengan fondasi yang kuat seperti keluarga kerajaan North. Jadi, sekalipun Anda harus menjulurkan wajah di depan pantat yang dingin, Anda tetap harus melakukannya, karena dia adalah anggota sah keluarga kerajaan. Anderson berdiri di sana, dengan 8 pemuda juga mengenakan jubah putih berdiri di belakangnya. Mereka adalah anggota inti generasi muda keluarga kerajaan North. Setelah menerima video provokatif dari Gary, sang pangeran segera memutuskan untuk mengirim sekelompok anak muda ini ke tempat ini untuk berlatih dan meraih kejayaan bagi keluarga kerajaan. Saat anggota serikat pekerja maju satu demi satu untuk menyambutnya, Anderson mengerutkan kening dan menjadi semakin tidak sabar. Saat itu, dia menoleh dan melihat Valet berdiri di sampingnya. Sosok yang mempesona dan sempurna, mantel kulit gelap, dan rambut ungu panjang itu. Bahkan tanpa melihat penampilannya, Anderson sangat terpesona padanya. Valet adalah tipenya. Pada saat ini, Valet tampaknya menyadari tatapan Anderson dan menoleh. Saat ia melihat wajah ini, jantung Anderson berdebar kencang dan rasa terbakar terpancar di matanya. Halo, saya Earl Anderson dari keluarga kerajaan North. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Tanya Anderson. Valet memasang ekspresi dingin dan tidak ingin berbicara. Tepat pada saat ini, gerbang istana di depan berderit terbuka. Kemudian, satu persatu, sosok yang telah membuat takut banyak orang di wilayah barat selama 400 tahun terakhir muncul di hadapan semua orang. Mayat hidup telah muncul. Seseorang berteriak. Tim segera bubar dan mundur. Anderson mengumpat dalam hati, menoleh ke 8 orang di belakangnya dan berkata, bersiaplah untuk pertempuran. Mayat hidup itu melayang keluar dari istana satu demi satu, semuanya berjumlah 10. Lalu gerbang istana ditutup lagi. 10 mayat hidup menyerang kerumunan. Bahkan sebelum mereka mulai melakukan apapun, banyak orang mulai merasa takut hanya dengan melihat penampilan mereka. Mayat hidup ini benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Seperti hantu. Mendesis. Tepat saat semua orang waspada, ekspresi wajah 10 mayat hidup di depan mereka tiba-tiba berubah. Mulut mereka terbuka lebar dan perut mereka menonjol ke depan. Wus! Tiba-tiba muncul kekuatan hisap yang besar. Kekuatan hisap ini menyebabkan banyak orang yang tidak siap mental langsung kehilangan keseimbangan dan terbang menuju lokasi mayat hidup tersebut. Engah! Orang-orang tersedot ke perut satu demi satu, memercikkan area besar bau darah. Tanah yang awalnya putih salju langsung berubah menjadi merah. Bau darah memenuhi udara. Hanya dalam hitungan detik, situasi damai dan tenang itu hancur. Nafas kematian datang dengan cepat. Ah! Mereka yang terbang tak terkendali menuju mayat hidup itu menjerit singkat di udara. Darah terus berceceran dan bau darah semakin kuat. Tim serikat pekerja yang tiba di sini lebih awal sudah panik saat ini. Mereka tidak memiliki pemahaman mendalam tentang mayat hidup, karena sebagian besar hanya mendengar legenda. Oleh karena itu, sebelum melihat mayat hidup, mereka tidak pernah mempertimbangkan bahwa akan ada bahaya hari ini. Lagi pula, banyak sekali orang yang datang. Tetapi sekarang, melihat rekan satu tim mereka mati satu demi satu, mereka menyadari. Mayat hidup bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan sama sekali. Mayat hidup adalah setan. Berlari. Di pihak Black Angel Guild, Jack meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba melarikan diri. Namun teriakannya menarik perhatian sesosok mayat hidup. Mayat hidup itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan keluarlah bola cairan hitam kental. Ah! Jack menjerit pilu. Ia melawan hisapan dan tak bisa menghindari cairan yang berterbangan itu sama sekali.
Mendesis. Detik berikutnya, wajah Jack terkena bubur hitam dan langsung meleleh. Saat pasta hitam itu menyentuh daging dan darah itu langsung meleleh. Hanya dalam 2 atau 3 detik, Jack berubah menjadi genangan darah. Pada saat ini, Valet dan keempat anak buahnya telah mundur ke posisi 100 meter jauhnya. Saat Valet melihat mayat hidup muncul, dia langsung memerintahkan keempat anak buahnya untuk mundur. Jika tidak, situasi mereka akan sangat buruk. Mayat hidup ini terlalu kuat, kata Clark dengan wajah pucat setelah menyaksikan kematian tragis Jack. Wajah Valet sedingin es saat dia berkata dengan suara dingin, mereka yang belum pernah berhadapan dengan mayat hidup tidak akan tahu betapa mengerikannya mereka. Ketika pertama kali tiba di tempat ini, dia menyadari bahwa situasinya tidak baik. Ini karena sebagian besar orang yang datang ke sini berasal dari guild besar, dan kekuatan mereka tidak cukup kuat. Dalam menghadapi mayat hidup, orang-orang ini hanyalah makanan pembuka. Keluarga kerajaan utama dan keluarga teratas harus mengirimkan pasukan elit mereka untuk menyingkirkan mayat hidup. Namun saat itu, hanya satu keluarga kerajaan North yang datang. Terlebih lagi, mungkin karena mereka merasa musuh kalah jumlah, 9 orang yang dikirim oleh keluarga kerajaan Nordik semuanya masih sangat muda. Valet menatap ke depan. Pada saat ini, 9 anggota tim kerajaan North yang dipimpin Andre semuanya memiliki cahaya putih samar di tubuh mereka untuk menahan hisapan. Namun dilihat dari ekspresi mereka, itu bukanlah tugas mudah. Namun dibandingkan dengan mereka yang menangis memanggil orang tuanya dan ditarik paksa, situasi mereka jauh lebih baik. Totalnya ada 10 mayat hidup. Untuk menyingkirkan mereka, kita harus mendekati mereka dan menghancurkan tubuh mereka dengan satu pukulan, bisik Valet. Mendekat, kita bisa merasakan hisapan sekuat itu bahkan dari jarak sejauh itu. Kalau kita mendekat, bukankah kita akan langsung tersedot? Tanya Edward dengan mata terbelalak. Jadi, kalian tidak perlu bergerak untuk saat ini. Tunggu sampai mayat hidup ini berhenti menyerap. Baru kalian bisa melancarkan serangan, kata Valet. Kalau begitu Tuan, Anda. Wajah Rhodes berubah sedikit dan menatap Valet. Daya hisap mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku, kata Valet dengan tenang, berbalik, dan bergegas maju. Di sisi lain, setelah melihat perkelahian pecah, Fang Yu dan Tenzin juga berangkat. Mereka pergi ke sisi lain kastil, di bawah jendela ruangan tempat Gary berada, dan menggunakan ki mereka untuk memanjat. Pada saat ini, alarm tiba-tiba berbunyi di sebuah ruangan di lantai 2 kastil. Seseorang mencoba masuk ke kastil. Gary, yang sedang mengetik di keyboard, mengerutkan kening dan berkata, aktifkan perangkat pertahanan segera. Ya, Guru. Sistem menjawab. Mendesis. Fang Yu dan Tenzin, yang sedang melangkah maju, tiba-tiba merasakan jaring listrik menyebar dari dinding kastil di depan mereka. Arus listrik yang kuat menyebar ke seluruh tubuhku. Seluruh tubuh Tenzin berkedut, kelopak matanya terkulai, dan dia hampir pingsan. Fang Yu sedikit mengernyit dan meraih bahu Tenzin dengan tangan kanannya. Semburan energi sejati mengalir ke tubuh Tenzin, membentuk perisai pelindung bagi tubuhnya dan mengisolasi listrik dari luar. Tenzin menyeka air liur di sudut mulutnya dan berkata dengan malu, maaf, Tuan Fang, saya ceroboh. Tidak apa-apa, lain kali berhati-hatilah saja, kata Fang Yu. Bab 712, aku di sini untuk menemukan seseorang. Saat keduanya tengah berbincang, tiba-tiba terdengar suara dari atas. Retakan. Dinding luar 3 lantai itu tiba-tiba terlipat, menampakkan celah. Kemudian, satu demi satu, mutan genetik yang dilapisi senjata yang dimodifikasi terbang keluar. Mereka berdiri di udara, mengarahkan senjata mereka ke Fang Yu dan Tenzin di bawah, dan tiba-tiba melepaskan tembakan. Sus, sus, sus. Satu persatu, rudal mikro terbang menuju Fang Yu dan Tenzin. Boom. Sedetik kemudian, tempat di mana keduanya berada meledak. Swoosh. Sosok Fang Yu melesat keluar dalam kobaran api dan menyerbu ke arah mutan di atas. Dia sangat cepat dan meninju mutan itu di dada. Boom. Tubuh mutan itu meledak. Pada saat ini, Fang Yu melesat ke belakang mutan lain dan menendangnya keras dengan kaki kanannya. Boom! Dengan suara keras, tubuh mutan itu hancur. Dalam beberapa detik berikutnya, ledakan-ledakan terdengar di udara. Bahkan melalui bola mata khusus mutan itu, mustahil untuk melihat gerakan Fang Yu dengan jelas. Kecepatannya luar biasa, bahkan lebih cepat dari kecepatan suara. Hanya dalam 10 detik, semua mutan yang muncul dari celah itu dilenyapkan oleh Fang Yu. Fang Yu menukik ke bawah dan bergegas menuju jendela lantai 2. Bas! Tetapi pada saat itu, sebuah cahaya muncul di luar kastil. Energi oranye tembus pandang menyebar dari dinding luar kastil. Fang Yu langsung menabrak lapisan energi ini, menimbulkan suara tumpul, tetapi gagal memecahkannya. Mari kita pelan-pelan mengakali kastil ini. Di dalam ruangan, Gary bersandar di kursinya dengan ekspresi puas di wajahnya. Kastil ini mewujudkan semua kerja kerasnya dan menggunakan banyak teknologi canggih yang hanya dikuasainya. Misalnya, lapisan energi yang menyebar keluar ini adalah hasil penelitian terbarunya. Kepadatan energi ini sangat tinggi, dan bahkan jika terkena rudal kelas ton, tidak akan ada jejak retakan. Dari sinilah kepercayaan diri Gary berasal. Raja mayat hidup masih menyempurnakan inti energi itu. Sekarang aku akan bersenang-senang dengan kalian. Gary mengetuk keyboard dan memutar layar pengawasan keluar.
Kemudian dia melihat orang-orang dibantai di luar gerbang istana. Haha, kelemahan terbesar manusia adalah mereka memiliki kesadaran yang mandiri. Lihat saja orang-orang ini. Jika mereka mesin, mereka pasti bisa melihat kekuatan mayat hidup ini dan tidak akan mengorbankan nyawa mereka dengan sia-sia. Gary tertawa bercanda. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia mengarahkan rekaman pengawasan keluar kastil. Dia ingin melihat siapa yang mencoba masuk ke istana. Coba kulihat, siapa yang begitu lancang lagi. Gary mengetik di keyboard, dan gambar beralih ke rekaman pengawasan di luar jendela. Lalu, ia melihat sesosok tubuh di luar jendela, terisolasi oleh perisai energi. Sosok itu mengangkat tangan kanannya, dan cahaya kemasan bersinar dari tangan itu. Oh, masih mau menerobos dengan paksa. Ayo, kita lihat saja. Gary menyeringai sinis. Dalam gambar, sosok itu meninju ke depan dengan tangan kanannya. Boom! Detik berikutnya, jendela di depan meja Gary meledak. Gary terlempar ke belakang akibat kekuatan dahsyat itu dan menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Engah! Gary meludahkan seteguk darah, membuka matanya lebar-lebar, dan menatap lubang besar di depannya. Saya melihat sesosok tubuh berdiri di sana, menjabat tangan kanannya. Perisai itu cukup bagus, cukup kuat. Fang Yu melirik Gary yang tergeletak di tanah, lalu melihat sekeliling dan berkata, ini laboratoriummu yang sebenarnya, kan? Ya, itu kamu. Ketika Gary melihat wajah Fang Yu, hatinya tiba-tiba bergetar. Ini aku. Beberapa jam yang lalu, aku pergi ke laboratoriummu yang lain. Apa kau tidak berkomunikasi denganku saat itu? Oh, sepertinya suara itu hanya sebuah program, bukan kau, gumam Fang Yu dalam hati. Kenapa kau di sini? Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Gary keras dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Sekarang, dia panik. Dia membuat banyak rencana untuk hari ini. Kirimkan video itu dan semuanya akan berada di bawah kendalinya. Pertama, dengan bantuan Undead, dia melenyapkan sejumlah besar kekuatan dari pasukan utama di wilayah barat. Dan kemudian dia akan membalas Undead, menciptakan kecelakaan, dan menjadi kaisar Undead yang baru. Dia telah membuat serangkaian rencana ini sejak awal dan saat ini sedang memulai langkah pertama. Tetapi dia tidak pernah menyangka Fang Yu akan datang ke sini. Bukankah dia orang Cina? Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mengapa dia datang ke tempat ini dan apa yang ingin dia lakukan? Ketika pertama kali datang ke Tiongkok, senjata terkuat di tangannya, teratai merah, hilang karena Fang Yu. Setelah susah payah, akhirnya dia menemukan mayat hidup yang bisa dia gunakan. Tetapi Fang Yu muncul lagi pada momen penting ini. Keberadaan orang ini adalah variabel yang sangat besar. Hati Gary dipenuhi firasat buruk. Aku di sini untuk mencari seseorang. Lebih tepatnya, aku di sini untuk mencari arwah orang mati, kata Fang Yu, tatapannya agak dingin. Di mana arwah orang mati yang telah menelan ke-8 urat roh itu? Bab 713, berurusan dengan mayat hidup. Menelan 8 urat spiritual sendirian. Gary tidak tahu apa itu pembuluh darah spiritual, tetapi dia dapat mengaitkannya dengan. Fang Yu berbicara tentang 8 denyut inti energi yang diserap oleh kaisar mayat hidup. Jadi, Fang Yu datang untuk kaisar mayat hidup. Kalau yang kau maksud roh mayat hidup yang menyerap 8 denyut inti energi, itu adalah kaisar ras mayat hidup. Tapi saat ini, dia tidak ada di kastil ini, kata Gary dengan mata berbinar. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi katanya dia akan kembali ke sini besok pagi. Besok pagi, aku tidak punya waktu untuk menunggu selama itu. Fang Yu mengerutkan kening. Raja mayat hidup meninggalkan istana, tampaknya untuk memurnikan sejumlah besar energi spiritual yang telah ditelannya ke dalam tubuhnya. Fang Yu tidak tahu seberapa cepat kecepatan pemurnian Raja Mayat hidup, tetapi yang pasti adalah semakin banyak waktu yang dia berikan, semakin sedikit energi spiritual berintensitas tinggi yang tersisa di tubuhnya. Sederhananya, semakin cepat Anda menemukan necromancer, semakin besar hadiahnya. Jika tidak, kemungkinan besar akan membuang-buang waktu dan tenaga. Aku tahu kau pasti punya cara untuk menemukan lokasinya. Fang Yu menatap Gary yang tergeletak di tanah, perlahan mengangkat kaki kanannya, dan berkata ringan, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Bantu aku menemukan lokasinya, atau, aku akan menghancurkan kepalamu. Gary mengangkat kepalanya dan melihat senyum dingin di wajah Fang Yu, dan hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pria di depannya tidak dapat dibodohi dengan mudah, tidak peduli seberapa kuat atau cerdasnya dia. Demi rencana masa depan, aku harus menyelamatkan hidupku. Sekalipun Raja Mayat hidup benar-benar dikalahkannya, aku masih punya kesempatan yang sama untuk membalikkan keadaan, pikir Gary dalam hati. Bagaimana menurutmu? Fang Yu perlahan mengangkat kaki kanannya. Aku bisa menghubungi Raja Mayat hidup. Aku bersedia menghubunginya dan mengunci lokasinya, kata Gary cemas. Fang Yu menarik kembali kakinya yang terangkat dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu cepatlah. Boom. Pada saat ini, Tenzin juga terbang dari celah di belakang dan kebetulan melihat Fang Yu berbalik. Selesai, tunggu sebentar, kata Fang Yu. Tenzin mengangguk, wajahnya ngeri saat berkata, Tuan Fang, saya baru saja melepaskan indera spiritual saya untuk menyelidiki, dan situasi di luar gerbang kastil cukup mengerikan. Itu biasa, gerombolan di luar tidak sebanding dengan mayat hidup, kata Fang Yu. Wanita itu bertindak, dan dia menghabisi 4 mayat hidup di luar.
Tenzin berhenti sejenak dan berkata, awalnya ada hampir 200 orang, tetapi sekarang hanya tersisa kurang dari 50. Fang Yu tahu bahwa wanita yang dibicarakan Tenzin adalah Valet. Dengan kekuatan Valet, menghadapi 10 mayat hidup itu seharusnya bukan masalah. Namun, Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memikirkan lokasi Raja Mayat Hidup. Ada apa? Fang Yu menoleh ke arah Gary yang sedang mengetik di keyboard. Saya sedang mencoba mengunci lokasinya. Tolong beri saya waktu 2 atau 3 menit, kata Gary melirik Fang Yu. Di luar gerbang istana, tanah yang awalnya seputih salju telah lama terendam darah hitam dan merah, tampak sangat mengerikan. Masih banyak anggota badan dan daging yang patah, bahkan potongan organ dalam berserakan di tanah. Bau amisnya begitu menyengat hingga membuat mual. Pada saat ini, hanya ada 5 mayat hidup yang tersisa, dan mereka masih terus-menerus melepaskan kekuatan hisap yang besar. Dan di udara di depan mereka, cahaya ungu menyambar dengan cepat. Wus, wus, wus. Sosok Valet bagaikan hantu, dan kecepatannya mencapai ekstrim, dengan mudah menghindari bubur hitam yang disemprotkan dari mulut mayat hidup itu. Dalam prosesnya, dia dengan cepat menutup celah antara dirinya dan kelima mayat hidup itu. Swoosh! Setelah menghindari serangan lain, Valet muncul di belakang mayat hidup di sebelah kiri, mengulurkan tinjunya yang terbungkus energi ungu, dan menghantamkannya dengan keras ke bagian belakang kepala mayat hidup itu. Boom! Dengan suara keras, mayat hidup itu menjerit serak, dan seluruh tubuhnya hancur menjadi semburan gas hitam dan hanyut. Ada 4 yang tersisa. Valet memancarkan cahaya ungu ke seluruh tubuhnya, dan auranya meningkat terus-menerus. Ketika mereka benar-benar mulai bertarung, ketakutan yang terukir dalam ingatannya jauh berkurang. Sekarang, dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Saat menghadapi mayat hidup, dia tidak perlu lagi melarikan diri, tetapi menyerang. Hisapan yang mereka lepaskan tidak ada artinya baginya. Kapten Croy, hari ini, aku akan membalaskan dendammu. Seberkas kenangan melintas di mata Valet, tetapi emosi itu lenyap seketika, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Boom! Dengan suara keras, Valet melayangkan pukulan lain, mengenai tubuh mayat hidup di sebelahnya. Roh mayat hidup lainnya roboh. Orang-orang di belakang, yang awalnya ketakutan setengah mati oleh teror mayat hidup, kini berjuang untuk bertahan dan nyaris tak mampu melawan hisapan itu. Setelah Valet berhadapan dengan ke-6 mayat hidup itu, hisapan yang mereka rasakan berkurang banyak. Melihat Valet yang bagaikan dewa perang di hadapan mereka, hanya ada keterkejutan di mata sekelompok orang ini. Daftar gelap belum diperbarui untuk waktu yang lama, dan Valet masih menduduki peringkat ketiga dalam daftar gelap. Tapi kekuatannya, saya khawatir itu sudah melampaui peringkatnya. Ini benar-benar terlalu kuat. Anderson, yang mengenakan jubah putih, menatap sosok Valet. Selain terkejut, ada lebih banyak panas di matanya. Wanita seperti ini pantas untuknya. Layak untuk reputasi keluarga kerajaan North. Dia memutuskan bahwa setelah hari ini, dia harus menemukan cara untuk berteman dengan Valet. Earl Anderson, haruskah kita meminta bantuan? Tanya seorang pemuda di belakang dengan wajah pucat, menatap bercak merah terang di tanah di depannya. Anderson berbalik dan mengerutkan kening. Para mayat hidup hampir musnah. Kenapa kita masih meminta bantuan? Bukankah ini sama saja dengan membiarkan mereka yang datang kemudian berbagi jasa kita? Kaun, kami sebenarnya juga tidak memilikinya, kata pemuda lainnya dengan ragu-ragu. Anderson meliriknya, wajahnya berkedut saat dia berkata, selama kita datang ke sini, kita bisa mendapatkan bagian dari penghargaan itu, dan sebagian besar. Karena, kami, keluarga kerajaan North, adalah satu-satunya yang hadir saat ini. Coba pikirkan, jika kejadian hari ini terungkap, apakah yang lain akan percaya bahwa seorang pemimpin organisasi pembunuh saja bisa membasmi mayat hidup? Atau apakah mereka akan percaya bahwa tim yang dikirim oleh keluarga kerajaan Nordik bisa membasmi mayat hidup? Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi beberapa anak muda di belakang sedikit berubah. Memang, selama mereka muncul di sini hari ini, mereka adalah pemenang. Apa yang bisa Anda dapatkan secara spesifik tidaklah penting sama sekali. Bagi anggota keluarga kerajaan ini, kehormatan adalah segalanya. Dalam keluarga kerajaan, siapapun yang mengumpulkan lebih banyak kehormatan akan dipromosikan lebih cepat. Merupakan suatu kehormatan besar untuk memusnahkan keberadaan undead yang terkenal kejam. Namun meski begitu, mereka masih sangat takut. Mereka tidak ingin tinggal di tempat ini lagi. Bau darah di udara membuat mereka sulit bernapas. Kaun, bolehkah kami pergi dulu? Lalu, tanya pemuda lain. Bagaimana kita bisa pergi sekarang? Waktunya bersiap panen, kata Anderson dengan tatapan tajam. Tetapi, wajah pemuda lainnya pucat dan mata mereka penuh ketakutan. Lihat kalian aib bagi keluarga kerajaan North. Gerutu Anderson, sebagian besar mayat hidup sudah dilenyapkan. Apa yang kalian takutkan? Melihat Anderson marah, anak muda lainnya tidak berani berbicara. Anderson mendengus dingin dan berkata, aku tidak memintamu untuk bergegas dan melawan mayat hidup itu. Aku sudah mempertimbangkan masa mudamu. Sekarang, berdiri saja di sini dengan tenang. Jangan bicara. Anderson adalah orang yang paling aktif datang untuk membasmi mayat hidup, jadi dia datang begitu cepat. Awalnya, sang pangeran memutuskan untuk mengirim tim lain, tetapi Anderson berjuang keras dan akhirnya mendapatkan kesempatan.
Dia berusia 39 tahun ini, dan gelar Earl berasal dari kakeknya. Dalam sistem pewarisan gelar kerajaan di wilayah barat, gelar dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi gelar tersebut akan diturunkan pada setiap generasi. Jika Anda ingin meningkatkan gelar Anda hanya dapat mengandalkan perolehan penghargaan. Ayah Anderson tidak melakukan hal ini, sehingga keluarga Anderson jatuh dari gelar adipati tertinggi menjadi markis, dan ketika gelar tersebut diwariskan kepada Anderson, maka gelar tersebut sudah menjadi Earl. Jika ini terus berlanjut, gelar keluarga Anderson akan dicabut paling lama dalam 2 generasi. Hal ini tidak dapat diterima oleh Anderson. Oleh karena itu, dia sangat ingin dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Kali ini adalah kesempatan terbaik. Dia tahu bahwa anak-anak muda yang dibawanya tidak terlalu kuat, tetapi inilah metodenya. Bab 714, Pertempuran Royal. Jika yang lemah mengalahkan yang kuat, pengakuan yang diterima akan lebih besar. Tentu saja, kekuatan mayat hidup masih melampaui ekspektasi Anderson. Jika Valet tidak campur tangan, dia pasti akan melarikan diri kembali dengan malu hari ini, atau bahkan berada dalam bahaya. Namun sekarang, situasinya jelas. Boom! Tepat saat Anderson membayangkan adegan menerima pujian, Valet membunuh mayat hidup lainnya. Dalam beberapa menit setelah serangan Valet, hanya 3 dari 10 mayat hidup yang tersisa. Lady Valet tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Keempat orang yang tetap berada 100 meter jauhnya karena perintah Valet berbisik-bisik dengan wajah ngeri. Terlalu cepat, Lady Valet membuat kemajuan pesat setiap 6 bulan. Kekuatannya tak terlihat habisnya, kata Edward. Aku sudah lama tahu kalau Lady Valet punya bakat langka. Karena itulah aku memilih untuk mengikutinya. Rhodes menyentuh dagunya dan tersenyum. Dor, dor, dor. Valet menyerang dengan cepat dan menghabisi 3 mayat hidup yang tersisa. Keheningan menyelimuti di depan gerbang istana. Para penyintas menatap sosok Valet dengan keterkejutan di mata mereka. Namun tak lama kemudian, banyak orang mempunyai gagasan berbeda dalam pikiran mereka. Karena Valet memiliki kekuatan yang begitu kuat, mengapa dia tidak bertindak lebih cepat? Jika dia mengambil tindakan lebih awal, rekan satu tim mereka tidak akan mati secara tragis di perut mayat hidup. Jelas saja, wanita ini melakukannya dengan sengaja. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia ingin melihat orang-orang dari serikat tentara bayaran lainnya mati, sehingga melemahkan kekuatan serikat tersebut. Memikirkan hal ini, wajah kelompok itu berubah muram, dan ada sedikit kebencian di mata mereka saat mereka menatap Valet. Menurut hukum dunia gelap, tindakan Valet dapat dimengerti. Tetapi mereka tidak berterima kasih atas bantuan Valet. Valet tetap tanpa ekspresi menghadapi semua tatapan yang ditujukan padanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit kelabu, mata ungunya berkedip sedikit. Dia tahu dengan jelas bahwa surga tidak ada. Tetapi saat ini, dia masih berharap Clue bisa melihat pemandangan ini. Saat ketika dia melihat gadis yang membutuhkan perlindungannya saat itu kemudian membalaskan dendamnya dengan tangannya sendiri. Bagaimana kabarnya? Di dalam kastil, Fang Yu berdiri di samping Gary dan bertanya. Mengunci lokasinya, akan segera sampai di sana, kata Gary. Pada saat ini, peta yang disederhanakan muncul di layar di depan Gary. Gary mengetik di keyboard, dan tak lama kemudian titik cahaya berkelap-kelip muncul di peta. Titik cahaya itu berkedip-kedip dan bergerak pada saat yang sama. Raja mayat hidup saat ini. Kembali ke sini, kata Gary terkejut. Keterkejutannya bukan pura-pura, tetapi emosi yang tulus. Karena sebelum pergi, sang raja mayat hidup memang memberitahunya bahwa ia akan kembali besok pagi. Tapi baru kurang dari 3 jam ia pergi, kok tiba-tiba ia kembali lagi. Mungkinkah ia telah merasakan kedatangan Fang Yu? Pikiran Gary berputar cepat, memikirkan tindakan balasan. Jika Raja Mayat hidup kembali, dengan kekuatannya, ia mungkin bisa menghadapi Fang Yu. Sekalipun sebenarnya dia bukan tandingan Fang Yu, Gary masih bisa menggunakan rencana lain yang telah disiapkannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke sini? Tanya Fang Yu. Dekat banget, cuma 1 atau 2 kilometer dari kastil, jawab Gary. Arah mana? Tanya Fang Yu. 134 derajat bujur. Sederhananya, benda itu menuju gerbang kastil dengan kecepatan yang sangat tinggi, kata Gary. Kalau kau ingin menemukannya, sekaranglah waktu yang tepat untuk keluar. Fang Yu menyipitkan mata ke arah Gary, lalu menginstruksikan Tenzin di sampingnya, kau tetap di sini dan awasi dia. Aku akan keluar dan menemui kaisar mayat hidup. Baiklah. Tenzin mengangguk. Fang Yu berjalan menuju celah di depannya, lalu melompat keluar. Melihat Fang Yu pergi, mata Gary berkilat. Dia melirik Tenzin dan mengetik keyboard lagi. Karena pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai, mari kita lepaskan semua mayat hidup yang tersisa. Senyum sinis tersungging di wajah Gary. Apa yang kau lakukan? Berhenti sekarang juga. Tenzin melihat Gary sedang mengetik di keyboard dan bertanya dengan cemberut. Aku cuma menutup beberapa program, itu saja. Kalau kamu khawatir, aku nggak akan sentuh komputer lagi. Gary tersenyum ramah, mengetik perintah di kotak RAN, lalu langsung mengangkat tangannya dari keyboard. Tenzin tahu bahwa Gary telah melakukan sesuatu, tetapi dia tidak tahu apapun tentang komputer dan tidak tahu apa yang telah dilakukan Gary. Dan Fang Yu tidak membiarkannya membunuh Gary. Jadi, untuk sesaat dia hanya bisa menatap kosong dan tidak bisa berbuat apa-apa.
Fang Yu berjalan mengelilingi tembok luar kastil dan hendak mencapai bagian depan kastil. Tepat pada saat itu, dia mendengar teriakan kaget. Fang Yu melompat ke puncak kastil dan melihat ke bawah. Saya melihat sekelompok besar mayat hidup terbang keluar dari gerbang kastil. Dibandingkan dengan 10 mayat hidup sebelumnya, kelompok mayat hidup ini tidak hanya lebih banyak jumlahnya, tetapi juga sangat cepat. Orang-orang yang semula mengira mayat hidup telah dimusnahkan menjadi ketakutan dan berteriak, berlarian dengan panik. Melihat segerombolan mayat hidup yang menyerbu keluar, raut wajah Valet berubah sedikit. Tidak ada jejak nafas yang keluar dari mayat hidup itu. Jadi, setelah berhadapan dengan 10 mayat hidup tadi, dia pikir itu saja. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak mayat hidup di kastil. Terlebih lagi, metode serangan kelompok mayat hidup yang muncul ini benar-benar berbeda dari 10 mayat hidup sebelumnya. Alih-alih berhenti untuk melepaskan hisapan dengan perut mereka malah menerkam orang-orang yang melarikan diri. Ah, jangan kemari. Tolong, ada yang bisa bantu saya. Valet, kau menyelamatkan hidupku. Kami di persekutuan Bad Boys pasti akan membalasmu nanti. Terdengar teriakan dari belakang. Roh-roh mayat hidup itu menerkam semua orang dengan kecepatan yang luar biasa cepat, lalu menumbuhkan tangan dari tubuh mereka, mencengkeram orang-orang dan menjejalkan mereka ke dalam perut mereka. Engah. Orang-orang yang hidup tersedot ke perut satu demi satu, memercikkan sejumlah besar darah dan menghilang. Totalnya 38 mayat hidup. Hanya ada sekitar 50 orang yang hadir. Hanya dalam beberapa detik, sebagian besar dari mereka mati. Lari, lari. Anderson berteriak dan bergegas kembali dengan seluruh kekuatannya. Para pemuda di belakangnya begitu ketakutan hingga mereka terdiam dan mengikutinya. Ah, tidak, tolong. Detik berikutnya, terdengar teriakan dari belakang. Anderson berbalik dan melihat seorang pemuda di ujung tim sedang dikejar oleh mayat hidup. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah pemuda itu ketakutan. Engah. Lalu, pemuda itu terhisap ke perut dan darah menyembur keluar. Oren. Melihat kejadian itu, seluruh anggota tim raung kesakitan, merasa sedih dan takut. Mereka adalah anggota keluarga kerajaan North dan tumbuh besar di rumah kaca. Bagaimana mungkin mereka pernah melihat pemandangan seperti itu? Anderson, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kecepatan mayat hidup ini jauh melampaui kita. Kita hanya bisa lari, tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Pada saat ini, seorang pemuda berteriak histeris. Matanya merah saat dia memelototi Anderson. Dia adalah Drusen, saudara laki-laki pemuda Oren yang baru saja meninggal. Menyaksikan saudaranya meninggal dengan mata kepalanya sendiri benar-benar menghancurkan hatinya. Pada saat ini, yang ada dalam hatinya hanyalah rasa kesal terhadap Anderson. Jika Anderson tidak menipu mereka dengan menginginkan apa yang disebut kehormatan, dia tidak akan datang ke sini sama sekali. Hanya beberapa menit yang lalu, saran mereka untuk pergi terlebih dahulu juga ditolak oleh Anderson. Dapat dikatakan bahwa saudaranya dibunuh oleh Anderson. Bajingan ini sama sekali tidak peduli dengan nyawa mereka demi gelarnya sendiri. Raungan Drusen membuat anak muda lainnya juga merasa kesal. Mereka menatap punggung Anderson saat ia berlari di depan sambil menggertakkan gigi. Saat ini, Anderson bahkan tidak repot-repot membantah, dia langsung lari. Dia benar-benar ketakutan. Dia hanya ingin bertahan hidup. Penghargaan dan gelar tidaklah penting sama sekali. Anderson melepaskan semua energi di tubuhnya dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dibandingkan dengan sekelompok anak muda di belakangnya, kekuatannya masih satu tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika kecepatannya bertambah, pemuda di belakangnya tertinggal olehnya. Ah! Pada saat ini, mayat hidup telah menerkam mereka, dan satu demi satu pemuda tersedot ke dalam perutnya dan dicekik sampai mati. Anderson, kalau aku masuk neraka, aku pasti akan jadi hantu dan datang mencarimu. Geram Druson pada Anderson yang bahkan tak menoleh. Anderson tidak menggubrisnya dan terus berlari ke depan. Bab 715, keberadaan yang lebih kuat dari Fang Yu. Dia tidak menyadari bahwa bayangan hitam besar muncul di depannya. Anderson menggertakkan giginya dan berlari dengan kecepatan penuh. Namun detik berikutnya, ia merasakan sakit yang tiba-tiba di kepalanya, lalu tubuhnya menjadi lebih ringan, dan ia terangkat dari tanah dan tergantung di udara. Anderson berteriak, mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Lalu, dia melihat wajah besar itu dari dekat, yang sangat menakutkan. 3 lubang hitam bundar adalah mata dan mulut. Mayat hidup. Ini hantu yang sudah mati. Namun dibandingkan dengan mayat hidup lainnya, mayat hidup ini jauh lebih besar. Tidakkah kau mendengar teriakan dari belakang? Mayat hidup di depannya mengeluarkan suara yang dalam, berat, dan mengerikan. Mayat hidup ini benar-benar dapat berbicara. Lepaskan aku bisa berikan segalanya padamu. Teriak Anderson dengan ekspresi kesakitan. Membiarkanmu pergi. Nada bicara Raja Relikui Kematian terdengar sedikit ragu-ragu. Wajah Anderson berseri-seri karena kegembiraan, berpikir ada harapan, dan hendak melanjutkan berbicara. Namun pada saat ini, mulut besar di wajah mengerikan di depannya tiba-tiba terbuka. Engah. Anderson dimasukkan ke dalam mulut Raja Mayat Hidup, lalu darah menyembur keluar. Ternyata ada energi seperti itu di tubuhnya. Kelezatan yang langka, gumam Raja Mayat Hidup dalam hati. Hahaha, Anderson, teruslah berlari, lari lebih cepat.
Drusen di belakang tertawa terbahak-bahak. Raja mayat hidup melayang maju dengan kecepatan sedang. Kau tampak sangat gembira, tanya Raja mayat hidup. Tentu saja aku senang. Kalau bukan karena bajingan ini, adikku tidak akan mati. Teriak Druson. Sang Raja mayat hidup berkelebat dan muncul di hadapan Druson. Drusen hanya menutup matanya dan berkata, ayo, biarkan aku pergi ke neraka. Aku ingin menjadi iblis di neraka. Mengapa kau pikir kau akan masuk neraka? Tanya Raja mayat hidup. Ekspresi Drusen berubah, dia membuka matanya, dan secercah harapan melintas di matanya. Aku bisa memberimu kesempatan untuk melarikan diri, kata Raja mayat hidup. Drusen tertegun sejenak, lalu berlari ke depan. Namun sebelum dia sempat melangkah 2 langkah, dia merasakan ada kekuatan besar di belakangnya, yang menariknya mundur. Sesaat sebelum memasuki perut Raja mayat hidup, Drusen membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh ketakutan. Engah. Detik berikutnya, genangan darah muncrat keluar. Aku suka melihat berbagai ekspresi manusia sebelum mereka mati. Sangat menarik. Raja mayat hidup tertawa muram. Melihat kematian Drusen yang tragis, ketiga pemuda yang tersisa sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas dan mereka terjatuh ke tanah. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Mereka tak punya jalan keluar. Aku tidak ingin mati. Ketiga pemuda itu duduk di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Ada aura aneh di tubuhmu, yang membuatku jijik, tapi rasanya lesat. Kau seharusnya bangga menjadi santapan Raja mayat hidup, kata Raja mayat hidup, dan sebuah lengan tiba-tiba tumbuh dari tubuhnya yang diselimuti udara hitam. Ia merentangkan tangannya dan meraih ke depan. Pada saat ini, cahaya ungu datang dari belakang. Wus! Bola energi ungu langsung mengenai perut Raja mayat hidup dan menghilang tanpa mengeluarkan suara apapun. Sesosok jatuh dari langit dan mendarat di depan Raja mayat hidup. Warnanya ungu. Valet menatap mayat hidup besar di depannya dengan ekspresi yang sangat dingin. Dibandingkan dengan mereka, kau tampaknya lebih menarik, kata Raja mayat hidup. Apakah kau pemimpin mereka? Tanya Valet dingin. Bukan, aku bukan pemimpinnya, aku kaisarnya. Kaisar mayat hidup, kata Raja mayat hidup dengan arogan. Kaisar mayat hidup. Tampaknya mayat hidup di depannya adalah makhluk terkuat dari ras mayat hidup. Selama kita menyelesaikannya, kita benar-benar dapat memusnahkan mayat hidup. Boom! Valet tiba-tiba melompat dan terbang ke langit. Di udara, dia melipat kedua tangannya. Boom! Gelombang energi yang sangat kuat muncul di antara kedua tangannya. Detik berikutnya, meriam energi ungu besar meledak ke arah Raja mayat hidup di tanah. Sang Raja mayat hidup berdiri di sana, terbungkus jubah hitam, bagaikan seorang raja, tak bergerak. Energi ungu membombardir perutnya dan menghilang lagi. Tetap tidak ada suara yang keluar. Ekspresi Valet berubah sedikit. Terima kasih atas pemberianmu yang murah hati, kata Raja mayat hidup dengan nada bercanda. Tidak jauh dari Valet, Fang Yu membuka mata wawasannya dan mengamati Raja mayat hidup. Benar saja, dia melihat bola biru tua di dalam tubuh Raja mayat hidup. Bola ini memancarkan energi spiritual yang besar. Ini adalah agregasi energi spiritual berintensitas tinggi yang diserap dari 8 urat spiritual. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Raja mayat hidup melakukannya, tapi setidaknya energi spiritualnya masih ada. Itu seperti ramuan emas yang tertanam di tubuh Raja mayat hidup. Selama Fang Yu menyingkirkan Raja mayat hidup, dia bisa mendapatkan kembali bola ini yang berisi sejumlah besar energi spiritual berintensitas tinggi. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Fang Yu sangat gembira. Semua energi yang diarahkan padanya akan tertelan. Pertarungan jarak dekat adalah satu-satunya pilihan. Valet melesat dan menukik ke bawah. Pada saat ini, Raja mayat hidup menumbuhkan lengan lainnya, mengangkat tangannya, dan bergerak cepat, menenun jaring hitam di udara. Swoosh! Jaring hitam itu lenyap dalam sekejap. Detik berikutnya, Valet yang terbang merasakan anggota tubuhnya tidak dapat bergerak dan dia langsung kehilangan keseimbangan. Boom! Valet jatuh ke tanah, menyebabkan asap dan debu mengepul. Manusia bodoh, apa kalian benar-benar berpikir kalian punya kekuatan yang bisa menandingi mayat hidup? Kata Raja mayat hidup dengan muram. Kalau aku tidak tidur selama itu, kalian manusia takkan punya kesempatan. Boom! Valet yang terhempas ke tanah, merasakan tekanan yang lebih kuat datang dari atas tubuhnya, seakan ingin menghancurkannya. Inti energi dalam tubuh melepaskan energi paling ekstrim, hampir 60%, yang menutupi tubuh, yang hampir tidak dapat menahan tekanan ini. Valet menggertakkan giginya, hatinya dipenuhi keterkejutan. Dia awalnya mengira mayat hidup yang lebih besar ini paling banyak 2 kali lebih kuat dari mayat hidup lainnya. Namun kini nampaknya Raja mayat hidup ini bukan berasal dari dimensi yang sama dengan mayat hidup yang lain. Baru 2 ronde dan dia benar-benar hancur. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada lawan di dunia saat ini yang dapat dengan mudah menghancurkannya, termasuk Fang Yu. Tetapi kekuatan Raja mayat hidup di depannya berada di luar imajinasinya. Bahkan Fang Yu tidak pernah memberinya tekanan sebesar itu. Oh, sepertinya kau punya batu yang mengandung energi di tubuhmu. Pas sekali, biarkan aku menyerapnya. Raja mayat hidup tertawa serak dan mengulurkan tangan untuk meraih Valet. Valet menggertakkan giginya dan mencoba melawan.
Tetapi dia berusaha sekuat tenaga, dan meskipun energi dalam tubuhnya tiba-tiba meledak, dia tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Suatu kekuatan tak kasat mata melilit erat anggota tubuhnya, mencegahnya bergerak sedikit pun. Wus! Detik berikutnya, Valet melayang dan terbang menuju perut Raja Mayat Hidup. Tuan Valet. Keempat lelaki yang baru saja berlari ke belakang menjadi marah dan berteriak keras. Kepala Valet menghadap ke depan, hendak memasuki perut yang gelap. Brengsek. Pada saat terakhir, Valet hanya merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Mengapa begitu lemah? Setelah bertahun-tahun berlatih keras, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang di hadapan Raja Mayat Hidup. Baginya, ini adalah pukulan dan luka yang terbesar. Boom! Tepat saat Valet menyerah dan menerima kematian, tiba-tiba terjadi ledakan. Seluruh tanah berguncang. Ah! Pada saat yang sama, Raja Mayat Hidup mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Boom! Tepat sebelum memasuki perut, Valet jatuh ke tanah. Namun kekuatan yang mengikat tubuhnya tidak hilang. Valet tidak punya pilihan selain mengangkat kepalanya dan menatap Raja Mayat Hidup di depannya. Dor, dor, dor. Sang Raja Mayat Hidup mundur berulang kali, menutupi bagian belakang kepalanya dengan tangannya dan mengeluarkan raungan. Valet mengangkat matanya lagi dan melihat sosok yang bersinar dengan cahaya kemasan. Apakah itu dia? Jantung Valet bergetar. Dia baru saja mencari Fang Yu, tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Tak disangka, dia tiba-tiba muncul pada saat ini. Siapa kau? Raja Mayat Hidup mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu di depannya, dan bertanya dengan nada marah. Saya Fang Yu. Saya datang untuk mengambil sesuatu dari Anda, kata Fang Yu sambil tersenyum tipis. Manusia biasa berani menyakitiku. Raja Mayat Hidup meraung ke langit, mengangkat tangan kanannya, dan mengarahkannya ke Fang Yu. Nirvana, kekuatan Dharma. Seberkas cahaya hitam tiba-tiba meledak dari tanah di bawah kaki Fang Yu, menelannya bulat-bulat. Bersambung.